Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Anissa Muslimah dari program studi pendidikan matematika Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan senilai dan berbalik nilai. Kita mulai saja belajarnya kali ini. Apa itu perbandingan? Perbandingan adalah perbedaan sekaligus persamaan yang terdapat pada dua buah objek. Perbandingan juga dikenal dengan istilah lain, yaitu rasio. Rasio di sini memiliki makna hubungan bilangan antara dua hal yang mirip atau perbandingan antara berbagai gejala yang dapat dinyatakan dengan angka. Selanjutnya, mengenai perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah jenis perbandingan dua variabel atau lebih yang suatu variabel bertambah, maka variabel yang lain juga bertambah. Misalnya, harga sebuah pensil adalah 5.000, maka harga 5 pensil adalah 25.000. Jika variabel perbandingan senilai dari pensil tersebut harganya ditunjukkan dalam grafik, maka akan tampak seperti grafik berikut. Nah, di sini satu pensil dengan harga 5.000 dan di titik sini 5 pensil dengan harga 25.000. Kenapa grafik ini meningkat? Karena di sini adanya penambahan jumlah pensil yang tadinya 1 menjadi 5, otomatis harganya pun akan naik dari 5.000 menjadi 25.000. Karena satu buah pensilnya itu harganya 5.000. Jadi di sini grafik perbandingan senilai itu jika variabelnya bertambah, maka variabel lainnya juga akan bertambah. Selanjutnya, perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah jenis perbandingan dua variabel atau lebih yang suatu variabel bertambah, maka variabel yang lain akan berkurang. Nah, kebalikan yang tadi kan, kalau yang variabel senilai itu dua variabelnya akan bertambah, tetapi jika perbandingan berbalik nilai itu satunya bertambah dan variabel satunya itu akan berkurang. Misalnya, lama pengerjaan suatu renovasi rumah adalah 30 hari dengan jumlah pekerja 10 orang. Jika ditambah 20 orang, pekerjaan lagi menjadi 30 pekerja, maka lama pekerjaan renovasi adalah 10 hari. Nah, di sini grafiknya. Mula-mula jumlah pekerjanya itu 10 orang dan lama pengerjaannya itu 30 hari. Ketika pekerjanya ditambah 20 orang, berarti menjadi 30 pekerja, maka lama pengerjaannya itu 10 hari. Pekerjanya bertambah, tetapi di sini lama pengerjaannya berkurang. Karena semakin banyak pekerjanya, semakin ditambah banyak pekerjaannya, maka lama pengerjaannya juga semakin cepat. Jadi seperti itu perbandingan berbalik nilai. Selanjutnya, rumus perbandingan. Di sini rumus perbandingan senilai yaitu A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Sedangkan rumus perbandingan berbalik nilai A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Untuk lebih jelasnya mengenai pemahaman rumus perbandingan, mari kita memperhatikan contoh soal berikut
berikut ini. Contoh soal yang pertama, jika ada 6 buah tas seharga Rp120.000, maka berapa yang harus dibayar jika kita memiliki 2 buah tas? Pertanyaan kedua, berapa jumlah uang Tono dan Tony jika perbandingan uang mereka adalah 4:5 dengan selisih uang keduanya adalah Rp20.000? Yang ketiga, jika dalam penyelesaian rumah dibutuhkan 60 hari dengan jumlah tukang 8 orang, maka berapa lama jika tukang yang bersedia hanya 3 orang? Nah, ini dia pembahasan dari soal yang nomor 1. Di sini diketahui A1 6, B1 120.000, A2-nya sama dengan 2, B2-nya yang ditanyakan. Kembali ke soal yang ini, jika ada 6 buah tas seharga 120, di sini 6 buah tas itu A1 dan 120.000 itu berarti B1, maka berapa yang harus dibayar jika kita membeli 2 buah tas? Di sini tas itu sebelumnya itu dengan variabel A, maka di sini 2 buah tas itu A2. Maka yang dicari itu berapa sih harga 2 buah tas itu? Nah, harga 2 buah tas itu dinyatakan dalam variabel B2. Seperti ini, A1 sama dengan B1 sama dengan A2 per B2. Lalu kita masukkan angka yang sudah diketahui sebelumnya. Dengan cara seperti ini, maka akan menghasilkan harga 2 buah tas yaitu Rp40.000. Pada soal ini termasuk perbandingan senilai, karena di sini A1 per B1 sama dengan A2 per B2, atau juga bisa dengan 6 buah tas itu harganya 120. Ketika tasnya hanya 2, maka otomatis harganya juga akan lebih besar, lebih kecil dari 120. Seperti itu. Dan untuk pembahasan yang kedua, di sini ada perbandingan Tono banding Tony itu 4:5. Nah, kembali ke soal. Di sini jika perbandingan uang mereka adalah 4:5 dengan selisih uang keduanya Rp20.000. Oke. Jadi di sini jumlah selisih antara uang Tony dan Tono itu Rp20.000. Berarti otomatis uang Tony itu sama dengan 20.000 ditambah uang Tono. Nah, berapa sih jumlah uang Tono dan Tony? Bisa dengan cara seperti ini. Perbandingan yang diketahui itu perbandingan Tono banding Tony sama dengan 4:5 kan. Nah, jadi Tono per Tony sama dengan 4/5. Tono di sini sudah diketahui kalau nilai Tony itu sama dengan 20.000 ditambah Tono. Bisa dimasukkan ke sini sama dengan 4/5. 5 dikali Tono sama dengan 4 dikali dalam kurung 20.000 ditambah Tono. 5 kali Tono sama dengan 80.000 dikali 4 Tono. Dan 5 Tono dikurangi 4 Tono sama dengan 80.000. Tono 80.000.
Toni 20.000 ditambah Tono. 20.000 ditambah 80.000 sama dengan 100.000. Maka jumlah uang Tono dan Toni adalah 80.000 ditambah 100.000 sama dengan 180.000. Selanjutnya, pembahasan yang soal nomor 3. Diketahui A1 sama dengan 8, B1 sama dengan 60, A2 sama dengan 3, yang dicari itu B2. Nah, di sini itu jika dalam penyelesaian rumah dibutuhkan 60 hari dengan jumlah tukang 8 orang, maka berapa lama jika tukang yang tersedia hanya 3 orang? Berarti pada soal ini termasuk perbandingan berbalik nilai. Kenapa sih kok termasuk perbandingan berbalik nilai? Pada variabel A di sini dengan 8 dan B1-nya 60 orang. Nah, 60 hari dengan tukang 8 orang. Maka berapa lama jika tukang yang tersedia hanya 3 orang? Karena jumlah tukang di sini berkurang, maka hari penyelesaian rumahnya itu akan semakin lama karena jumlah tukang yang berkurang. Seperti pembahasan berikut ini. A1 per B2 sama dengan A2 per B1. A1-nya 8 per B2 nya itu ditanyakan sama dengan 3 per 60. 3 dikali B2 sama dengan 8 dikali 60. 3 dikali B2 sama dengan 480. B2 sama dengan 480 per 3 sama dengan 160. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembuatan rumah tersebut adalah 160 hari dengan tukang 3 orang. Dapat disimpulkan pada soal nomor 3 ini termasuk perbandingan berbalik nilai. Karena pada awalnya tukangnya 8 dengan waktu penyelesaiannya 60 hari, ketika 3 orang tukang, maka penyelesaiannya itu 160 hari. Jumlah tukangnya berkurang dan sedangkan jumlah penyelesaian rumah tersebut bertambah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.